Malam itu adalah salah satu malam di Jakarta yang terasa dingin dan gelap, seolah kota ikut terdiam, tenggelam dalam tidur. Aku duduk di sofa, melipat kaki di bawah tubuh, dan secara mekanis menggeser layar ponselku. AC berdengung pelan, dan dari balik jendela, aku samar-samar mendengar derap langkah pejalan kaki yang sepi. Kedua orang tuaku pergi selama beberapa hari ke Bandung untuk mengunjungi tante, meninggalkan aku dan adikku sendirian di apartemen. Adikku, Rama, yang seharusnya ku panggil Mas karena dia 2 tahun lebih tua, tapi kami lebih suka informal, duduk di kursi malas di hadapanku, dengan malasnya memindah-mindahkan saluran di televisi. Aku bisa melihat bahwa dia tidak benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di layar. Pikirannya jelas melayang jauh. Kami selalu dekat, bahkan lebih dari kebanyakan saudara kandung yang kukenal. Kami tumbuh seperti 2 pasang sepatu yang tak terpisahkan, selalu berbagi rahasia, selalu berpihak satu sama lain. Kami memiliki kode rahasia dalam bahasa Jawa yang hanya kami yang mengerti, warisan dari almarhum kakek. Namun, belakangan ini, ada ketegangan aneh di antara kami, seperti sesuatu yang tidak terucapkan melayang di ambang kesadaran. Aku ingat penampilannya saat itu. Dia mengenakan kaos oblong berwarna abu-abu arang yang sudah usang, salah satu favoritnya, yang melingkari otot lengannya dengan nyaman. Celana pendek basketnya, dengan garis-garis merah tua, memperlihatkan betisnya yang kokoh. Itu adalah pakaian yang sangat biasa, namun cara dia menyandarkan sikunya di sandaran kursi, membiarkan rambut hitamnya yang agak panjang jatuh menutupi dahinya, memberinya aura yang, bagi mataku, terlihat lebih dewasa dan menarik dari biasanya. Mungkin kita tonton film, tanyanya tiba-tiba, mengalihkan perhatianku dari layar ponsel. Aku mengangkat bahu. Ayo pilih. Rama menyeringai, tetapi ada sesuatu yang menantang dalam tatapannya. Dia mulai membolak-balik pilihan. Kalau kamu lambat, aku akan putar melodrama Korea. Itu pilihanku. Menyaksikan jari-jarinya bergerak cepat di atas tombol remote, dia terkekeh tanpa sebab, tetapi suaranya terdengar sedikit tegang. Akhirnya, dia memilih film horor lama dari tahun 90-an yang kami tonton saat masih kecil. Layar menyala dengan adegan yang akrab, dan kami tenggelam dalam tontonan. Kami menonton dalam diam untuk beberapa saat, tetapi seiring berjalannya film dan saat adegan tegang, aku merasa tatapannya tertuju padaku, bukan secara langsung, melainkan sekilas, dengan bayangan keraguan. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" tanyaku, berpura-pura tidak terlalu memedulikannya. "Tidak apa-apa," dia menyeringai, tetapi jelas ada sesuatu yang mengganggunya. Beberapa menit berlalu sebelum dia memecah keheningan lagi. "Kamu pernah berpikir, Laras," dia menggunakan nama panggilanku yang jarang digunakan, yang selalu dia gunakan ketika dia ingin membahas hal-hal serius, bahwa meskipun orang tua kita memperlakukan kita sebagai satu kesatuan, kita sebenarnya sangat berbeda. Aku mengangguk, menyadari bahwa dia benar. Rama selalu menjadi orang yang bertindak pertama, yang mengambil kendali. Sementara aku suka mengamati dan menganalisis sebelum bertindak. Dia adalah si pemberani yang dingin, aku adalah si perenung yang hangat. "Lalu, apa yang kamu sarankan?" Dia ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Mungkin sudah saatnya kita membiarkan orang lain tahu bahwa kita tidak sama." Aku merasakan sesuatu di dalam diriku menciut mendengar kata-kata itu. Adegan film berkedip di layar, tetapi kami tidak menonton. Keheningan yang tegang menggantung di ruangan.
Tiba-tiba, Rama berdiri dan menuju dapur. Aku akan ambil air, katanya sambil melempar pandangan ke belakang. Aku ditinggalkan sendirian, merasakan jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Dia kembali semenit kemudian dan menyerahkan segelas air es dingin padaku. Jari-jari kami bersentuhan sesaat. Aku tanpa sadar menahan napas. Rasa dingin dari gelas itu menjalar ke telapak tanganku, tapi sentuhan jarinya meninggalkan jejak panas yang tak terduga. Rama duduk di sebelahku, lebih dekat dari sebelumnya. Aku bisa mencium aroma samar kolon cendananya, yang sangat khas dan membuatku selalu merasa nyaman dan sekaligus gelisah. Kamu juga merasakannya? Tanyanya pelan. Suaraku tidak terdengar seyakinku yang kuinginkan. Merasa apa? Sesuatu di antara kita, bisiknya, suaranya sedikit serak, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Aku buru-buru menarik tanganku dan meneguk air, mencoba menenangkan diri. Kamu hanya berlebihan, kataku, tetapi bahkan bagiku sendiri, kata-kataku terdengar tidak meyakinkan. Malam berlanjut, tetapi sekarang keheningan di antara kami dipenuhi dengan kata-kata yang tak terucapkan dan perasaan yang tidak bisa diabaikan. Ketika Rama akhirnya menyarankan untuk tidur, aku bangkit dan berjalan menuju kamarku, tetapi aku berbalik di ambang pintu. Dia berdiri dan menatapku. Ada sesuatu yang tidak bisa kupahami dalam tatapannya, harapan, ketakutan. Mungkin keduanya. Selamat malam, bisikku. Suaranya terdengar tercekat. Selamat malam, Laras. Aku mengulurkan tangan untuk menutup pintu, tetapi pada saat itu dia melangkah mendekat dan dengan lembut menggenggam pergelangan tanganku. Sentuhan itu, ringan, namun menahan, membuat lututku lemas. Aku tidak ingin ini mengubah kita, katanya pelan. Aku tidak tahu harus menjawab apa, jadi aku hanya menarik tanganku dan menghilang ke dalam kamarku. Aku berbaring di tempat tidur, tetapi tidur tak kunjung datang. Kata-katanya bergema di kepalaku, tatapannya terulang kembali. Setelah beberapa saat, aku mendengar suara air di kamar mandi, jadi aku bangkit dan keluar ke koridor. Lampu menyala di bawah pintu kamar mandi, dan terdengar gemericik air yang mengalir ke wastafel. Aku mengetuk. Rama. Pintu terbuka sedikit. Dia berdiri di depan cermin, wajahnya basah seolah baru saja mencuci muka. Mata kami bertemu di pantulan. Aku tidak bisa tidur, gumamnya. Aku juga, kataku, nyaris tak terdengar. Aku melangkah masuk, berdiri di sampingnya. Kami berdua menatap pantulan kami di cermin, seolah tidak mengenali diri sendiri. Aku mengenakan piyama sutra merah marun yang kubeli di pasar baru, yang terasa dingin di kulitku tetapi entah kenapa tampak begitu menonjol. Kamu satu-satunya yang mengerti aku, bisiknya, suaranya bergetar. Aku berbalik ke arahnya, membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tersangkut di dadaku. Dia melangkah lebih dekat. Bulu kuduk meremang di kulitku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu pasti bahwa setelah malam ini, tidak ada lagi yang akan sama. Aku kembali ke kamarku, tetapi tidur tak kunjung datang. Jantungku berdebar kencang, jari-jariku gemetar, napasku tersengal seolah baru saja menyelesaikan maraton. Sesuatu mencengkeram di dalam, memilin menjadi simpul emosi yang tidak bisa kuurai. Rama, kenapa dia menatapku seperti itu?
Kenapa ada begitu banyak rasa sakit dalam suaranya dan pada saat yang sama, sesuatu yang lain? Sesuatu yang aku takut untuk ucapkan? Aku menarik selimut ke daguku, tetapi rasa dingin di dalam diriku tidak hilang. Waktu merangkak lambat, jarum jam bergerak tanpa henti malasnya, sampai keheningan di apartemen dipecahkan oleh ketukan pelan di pintuku. Aku duduk tegak. Jantungku mencelos. Laras, kamu sudah tidur. Suara itu pelan dan hati-hati, seolah dia sendiri tidak yakin apakah dia harus masuk. Aku tidak langsung menjawab, mengepalkan tangan, tetapi kemudian, seolah di luar kemauanku, aku bangkit dan dengan kaki yang kaku berjalan ke pintu dan membukanya. Rama berdiri di koridor. Cahaya dari kamar mandi memancarkan bayangan lembut di wajahnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kepalaku tertunduk, menghindari tatapannya. Aku merasa panas di pipiku, seolah lampu neon redup dari lampu tidurku tiba-tiba terasa seperti sorot matahari tengah hari. Gaun tidur sutra merah marunku yang sebelumnya terasa dingin di kulit, sekarang terasa melekat, seolah menangkap setiap kehangatan dan kelembaban yang memancar dariku. Rama tidak menjawab dengan kata-kata. Dia perlahan mengangkat tangannya, seolah ragu untuk menyentuh, tetapi aku tidak bergerak. Jeda itu terasa seperti keabadian. Jari-jarinya yang hangat, sedikit gemetar, menyentuh pipiku. Sentuhan itu tidak kasar, melainkan sebuah pertanyaan yang lembut dan mendalam. Aku ingat bagaimana tangannya terasa, kulitnya sedikit kasar karena sering berlatih basket di lapangan panas, kontras dengan sentuhan lembut di pipiku. Katakan padaku bahwa kamu tidak merasakan ini, bisiknya. Suaranya serak dan hampir tidak terdengar, seolah dia takut udara pun akan mendengar pengakuannya. Aku menutup mata. Semua yang ada di dalam diriku menciut. Ketegangan menjadi tak tertahankan, seperti dawai gitar yang ditarik hingga ke titik putus. Di dalam pikiran, aku berteriak, aku merasakannya, Rama, aku merasakannya. Rasa bersalah bercampur dengan gairah yang terlarang, menciptakan ledakan emosi yang belum pernah kurasakan. Rama, desahku, nyaris tak terdengar, tetapi dia tidak memberiku waktu untuk menyelesaikan. Bibirnya begitu dekat sehingga jarak di antara kami hanyalah ruang tak terlihat yang justru menarik kami semakin erat. Aku bisa mencium napasnya yang segar, aroma mint bercampur sisa kolon cendana tadi. Itu adalah fetis kecilku, menghirup aroma uniknya yang hanya muncul saat dia sangat dekat. Itu membuatku merasa terlindungi sekaligus terancam. Tepat ketika aku berpikir dia akan melakukan sesuatu, dia terdiam. Dia berhenti di saat-saat terakhir, tidak menyentuhku. Kami berdiri seperti itu untuk waktu yang lama, mata tertutup, hampir berciuman, tenggelam dalam jarak yang membakar. Kemudian, tiba-tiba dia mundur, mengusap wajahnya, dan berbalik. Gerakannya cepat dan canggung, seolah dia baru saja tersentak dari mimpi buruk. Maaf, katanya dengan suara parau. Dia keluar dari kamar, meninggalkan aku sendirian dalam keheningan yang mencekik. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengepalkan tangan. Kepalaku pusing, jantungku berdebar tak karuan. Ini seharusnya tidak terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Tapi mengapa aku merasakan kehampaan yang begitu besar saat dia pergi? Keesokan harinya, aku bangun terlambat. Kamar terasa pengap, dan udara terasa berat. Aku bermimpi aneh dan meresahkan, tetapi begitu aku membuka mata, mimpi itu menghilang,
hanya meninggalkan perasaan tidak enak. Aku membungkus diri dengan kimono mandi beludru hitam yang tebal, sebuah hadiah dari mama yang terasa begitu mewah, dan menuju dapur. Kimono itu menjuntai panjang hingga ke pergelangan kaki, dan aku suka bagaimana kainnya yang lembut dan berat memeluk tubuhku, memberiku rasa keamanan yang sensual setelah malam yang gelisah. Rama sudah ada di sana, perlahan-lahan menyeruput teh, bersandar di meja dapur yang terbuat dari marmer dingin. Dia tampak seolah tidak tidur semalaman. Matanya memiliki bayangan gelap yang membuatku tahu bahwa malamnya sama bergejolak seperti milikku. Aku berhenti di ambang pintu. Dia mengangkat mata ke arahku, dan aku segera mengalihkan pandangan, berpura-pura sibuk dengan ketel air. "Selamat pagi," suaranya terdengar serak. "Ya," gumamku, berusaha keras untuk tidak bertemu tatapannya. Namun, tidak mungkin menghilangkan ketegangan di ruangan itu. Itu hampir nyata, tegang di antara kami seperti benang tipis tak terlihat. Aku menuang teh untuk diriku sendiri, teh jasmin yang sangat wangi, dan duduk di meja. Aroma melati yang kuat, biasanya menenangkan, justru terasa terlalu intens pagi itu. Rama terdiam selama beberapa saat, lalu menghela napas dan duduk di seberangku. "Kita perlu bicara," katanya akhirnya. Aku mengangkat kepala, meremas cangkir di tanganku. "Tentang apa yang terjadi?" Aku mengatupkan gigi. "Tidak ada yang terjadi." Dia menyeringai pahit, tetapi ada kesakitan di matanya. "Kamu benar-benar ingin mengatakan itu?" Aku diam. Rama menyisir rambutnya, jelas kesal. "Dengar, kamu bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi, tapi aku tidak bisa." Aku berdiri terlalu cepat, hingga teh nyaris tumpah dari cangkir. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku sudah berbalik untuk pergi, tetapi dia menangkap pergelangan tanganku. Genggaman itu, kuat tapi menahan, menghentikanku. "Laras, jangan lakukan ini." Suaranya rendah, hampir memohon. Aku membeku. Kehangatan jari-jarinya membakar kulitku. Kimono mandi beludru itu kini terasa panas. Bulu kuduk merinding di sepanjang tulang punggungku. Fetisku terhadap genggaman yang tegas namun memohon padanya muncul. Itu adalah tanda bahwa dia berjuang, melawan norma, melawan dirinya sendiri, dan perjuangan itu membuatku merasa diinginkan dengan cara yang berbahaya. Dia berdiri, tidak melepaskan tanganku. Sekarang hanya ada sedikit jarak di antara kami, kurang dari 30 cm, dan udara di antaranya terasa seperti listrik statis yang bisa meletup kapan saja. "Ini seharusnya tidak terjadi," bisikku, merasakan semua yang ada di dalam diriku menciut. Rama sedikit membungkuk ke arahku. "Tapi ini sudah terjadi." "Laras." Aku memejamkan mata. Semua ini salah. Semua ini seharusnya tidak ada. Tapi mengapa aku tidak ingin pergi? Mengapa napasnya di kulitku membuat jantungku berdetak kencang? Mengapa aku merasakan kehangatan di tempat dia menyentuhku? Dia perlahan membungkuk lebih dekat, dan aku tahu aku seharusnya mundur, mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, tetapi aku tidak melakukannya. Dan pada saat itu, kunci berputar di kunci pintu. Kami berdua mundur begitu cepat hingga aku hampir menjatuhkan cangkirku. "Itu Mama dan Papa," desahku. Aku mencengkeram kepalaku. Rama tampak seperti baru saja keluar dari trans. Kami berdiri, menahan napas.
ketika langkah kaki terdengar di koridor. Ada orang di rumah, suara Mama memanggil. Aku dengan cepat melirik Rama. Tatapannya tegang, tetapi ada sesuatu yang lain di matanya, rasa sakit bercampur kekecewaan. Aku buru-buru meraih cangkirku dan, berpura-pura tidak ada yang terjadi, bergegas ke ruang lain, meninggalkannya sendirian. Tapi aku tahu ini bukanlah akhir. Itu hanyalah penundaan. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang tegang. Orang tuaku sudah kembali, dan sekarang semuanya seharusnya kembali seperti semula. Seharusnya. Kami kembali pada rutinitas keluarga yang familiar, sarapan dengan hidangan nasi uduk buatan Mama, obrolan santai tentang pekerjaan Papa di kantor di Sudirman, dan sesi selfie keluarga di teras rumah di Bintaro. Namun, setiap kali mataku bertemu dengan tatapan Rama, sesuatu di dalam diriku menciut. Ketegangan itu tidak hilang, itu hanya bersembunyi di balik senyum dan sapaan yang sopan. Rama juga berubah, dia menjadi lebih pendiam, lebih termenung. Kami tidak pernah sendirian. Dia menghabiskan banyak waktu di luar, entah dengan teman-temannya di lapangan futsal atau sibuk di kamarnya dengan game online atau tugas kuliah. Rasanya seperti kami sengaja bergerak di orbit terpisah, takut jika kami terlalu dekat, kami akan bertabrakan dan meledak. Aku mencoba berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku keluar rumah, berjalan-jalan di sepanjang kompleks perumahan kami yang dipenuhi pepohonan Kamboja, mampir ke kafe lokal untuk membeli es kopi susu kekinian, mengamati orang-orang yang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Tapi pikiranku selalu kembali ke malam itu, ke tangannya, ke tatapannya, ke cara dia mengucapkan namaku, Laras. Aku ingat pernah melihatnya dari kejauhan di ruang tamu. Dia duduk di sofa kulit favorit Papa, mengenakan jaket hoodie marun yang kontras dengan celana jeans hitamnya. Dia sedang membaca buku tentang sejarah seni Jepang, salah satu hobinya yang aneh, tapi aku tahu dia tidak benar-benar membaca. Ada kerutan di dahinya yang hanya muncul ketika pikirannya sangat terganggu. Aku menyadari bahwa aku mempelajari dia dengan cara yang seharusnya tidak kulakukan, mengetahui setiap ekspresi mikro, setiap perubahan moodnya, setiap detail kecil dari penampilannya. Rasa ingin tahu yang dalam ini adalah fetish pribadiku, kegembiraan tersembunyi karena mengetahui hal-hal tentang dia yang tidak diketahui orang lain. Suatu malam, sekitar pukul 8, orang tuaku pergi ke rumah teman mereka untuk acara arisan. Mama memintaku untuk tetap di rumah karena cuaca terlihat akan hujan deras, dan dia tidak ingin aku naik ojek online larut malam. Aku ditinggalkan sendirian, mencoba mengalihkan perhatianku dengan menonton serial drama romantis di televisi, tetapi tidak ada yang membantu. Aku sedang berbaring di sofa ruang tamu, hanya mengenakan kaos oversize putih yang terlalu besar, karena itu salah satu kaos Rama, dan celana pendek yang nyaris tak terlihat di bawahnya. Aroma kolon cendana Rama masih samar-samar melekat pada kaos itu, memberiku rasa keintiman tersembunyi yang kupuja. Ketika pintu kamarnya terbuka, aku bahkan tidak menoleh, tetapi aku tahu dia ada di sana. Energinya sudah cukup untuk mengisi ruangan. Rama duduk di kursi di seberangku, kursi yang sama di mana dia duduk malam itu. Untuk beberapa saat, dia hanya menatapku dalam diam. "Kamu menghindariku?" tanyanya akhirnya. Suaranya rendah dan tajam. Aku mengatupkan bibirku. "Tidak." "Ya, kamu melakukannya. Kamu bahkan tidak melihatku." Dia menghela napas yang berat. "Laras." Aku mengepalkan tangan.
Lupakan saja. Aku tidak bisa. Aku menutup mata. Dia mendekat. Aku bisa mendengar derit kecil papan lantai di bawah berat badannya. Lihat aku. Itu bukan permintaan, melainkan perintah yang lembut namun tegas. Aku tidak ingin, tetapi aku melakukannya. Matanya gelap, dipenuhi dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu hujan mulai turun di luar, deras, menciptakan irama drum yang berisik di atap. Rama, kita tidak bisa. Aku mencoba menyuarakan alasan. Kalau aku tidak mau, kita tidak bisa, sela dia, melangkah maju. Punggungku menyentuh sandaran sofa. Dia berdiri di atasku. Napasnya yang hangat menyentuh kulitku, dan aku merasakan ketegangan di antara kami menjadi tak tertahankan. Dia menggerakkan jarinya di sepanjang pergelangan tanganku, perlahan, hati-hati. Dia mengikuti garis urat nadi di bawah kulitku. Sentuhan itu tidak seksual, tetapi sangat personal dan menghanyutkan. Fetis lain, keintiman non-seksual yang terasa lebih mendalam daripada yang seharusnya. Ini salah, bisikku, tetapi aku tidak bergerak. Kalau begitu, katakan bahwa kamu tidak menginginkannya. Aku menggigit bibirku. Kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku karena aku tidak bisa mengucapkannya. Dia membungkuk lebih dekat. Bibirnya hampir menyentuh bibirku. Aku merasakan aroma hujan dan kayu basah yang terbawa angin dari luar. Dan kemudian, terdengar suara yang menghentikan kami, bel pintu berdering. Kami tersentak. Aku langsung melonjak berdiri. Jantungku berdebar kencang, napasku tersengal. Rama mengatupkan giginya dan menjauh. Ekspresinya adalah campuran antara amarah dan kekecewaan yang mendalam. Aku bergegas ke koridor dan membuka pintu. Di ambang pintu berdiri Vina, sahabatku. Oh, hai. Dia tersenyum. Aku meneleponmu. Kamu tidak menjawab. Aku lihat motormu di garasi, jadi aku nekat saja. Aku memaksakan diri untuk tersenyum kembali. Ya, maaf. Aku sedang nonton film. Di belakangku, aku bisa merasakan tatapan Rama, tetapi aku bahkan tidak berbalik. Aku tahu jika aku melihatnya sekarang, aku tidak akan bisa mengendalikan diriku. Aku menutup pintu di belakang Vina, berusaha bernapas dengan teratur, tetapi di dalam, semuanya mendidih. Rama masih berdiri di ruang tamu. Tatapannya yang tegang dan marah membakarku. Kamu lari, tanyanya pelan. Tidak, ya, aku menundukkan kepalaku. Apa yang harus kulakukan? Tetap. Suaranya terdengar datar, tetapi ada rasa sakit di dalamnya. Vina bisa curiga, gumamku. Vina tidak penting bagimu. Kamu hanya takut. Dia benar. Aku takut. Aku takut jika kami melewati batas ini, tidak akan ada jalan kembali. Aku takut dengan kedalaman perasaanku, dan aku lebih takut lagi dengan kenyataan bahwa perasaan ini adalah terlarang. Ini terlalu rumit, bisikku. Tidak, Laras, ini sederhana. Dia melangkah ke arahku. Kamu bersamaku, atau kamu terus berbohong pada dirimu sendiri. Aku membeku, jantungku berdebar kencang. Aku ingin mengatakan bahwa dia salah, bahwa tidak ada yang terjadi, tetapi dia menatapku seolah dia tahu bahwa aku tidak bisa. Aku tidak tahu, bisikku. Dia mengulurkan tangan.
Tangannya perlahan menyentuh pergelangan tanganku, membelainya lagi. Kalau begitu, biarkan aku membantumu mengetahuinya. Aku menutup mata. Semua di dalamku berteriak. Tapi ketika jari-jarinya menggenggam telapak tanganku, aku tidak menolak. Aku mengambil satu langkah ke depan. Hanya satu langkah. Dan pada saat itu, bel pintu berdering lagi. Kami tersentak. Aku buru-buru melepaskan tangannya, melangkah mundur. Siapa lagi? Bisiknya kesal. Aku menelan ludah dan berjalan ke pintu. Aku menelan ludah dan membuka pintu. Di ambang pintu, berdiri papa, ayahku, meskipun mama sudah bilang mereka pergi ke acara arisan. Wajahnya yang biasanya tenang dan ramah, kini tegang dan keras. Tatapannya sangat tajam, seperti sinar laser yang menembus topengku. Kita perlu bicara, katanya dengan suara yang dingin dan tajam. Sesuatu pasti telah terjadi. Aku terhuyung sedikit, tiba-tiba merasa dingin, meskipun udara di koridor apartemen seharusnya hangat dan lembab. Papa menatapku lama, pandangannya penuh penilaian, lalu mengalihkan matanya ke belakang bahuku, ke tempat Rama berdiri di ruang tamu, tersembunyi sebagian di balik bayangan pintu masuk. Rama tidak bergerak, tetapi aku tahu dia mendengarkan, tegang seperti busur panah yang ditarik. Tidak seperti yang papa pikirkan, aku memulai, suaraku sedikit bergetar. Benarkah? Dia mengatupkan giginya. Laras, jangan coba membohongi papa. Aku terdiam. Semua yang ada di kepalaku menciut menjadi satu titik rasa takut yang mendalam. Rasa bersalah menghantamku, bukan hanya karena apa yang terjadi, tapi karena potensi dari apa yang nyaris terjadi. Papa menghela napas panjang dan menatap lurus ke mataku. Kita perlu bicara berdua saja. Aku melirik Rama. Dia tampak seolah siap untuk menghancurkan segalanya. Hoodie marunnya yang besar tampak seperti baju zirah. Ekspresinya yang gelap dan keras membuatku menyadari betapa jauhnya dia dari sosok adik, atau bahkan mas, yang ku kenal. Dia adalah pria di sana, dan kehadirannya memancarkan kekuatan yang melarang. Aku merasakan gelombang panas yang aneh, campuran antara ketakutan dan kekaguman pada sisi gelapnya ini, fetishku pada ketegasan dan bahaya yang tersembunyi. Aku mengangguk. Baiklah. Papa berbalik dan berjalan ke ruang tamu, melewati Rama tanpa menoleh, menciptakan jarak dingin yang tebal di udara. Aku mengikutinya. Sebelum aku menghilang di balik dinding, aku sempat melihat Rama untuk terakhir kalinya. Matanya mengatakan segalanya yang aku takut untuk dengar. Dia tidak memohon, dia menuntut keputusanku. Aku duduk di sofa, tepat di tempat aku beberapa saat yang lalu hampir dicium. Aku bisa mencium bau kolon cendananya di bantal, aroma yang kini terasa seperti bukti kejahatan yang tak terhapuskan. Papa duduk di kursi Rama yang sebelumnya, tempat dia pertama kali mengungkapkan perasaannya. Tata letak ruangan itu terasa seperti jebakan. Mama sedang ada di rumah Mbak Diah, tapi dia tidak tahu Papa kesini, kata Papa pelan, nadanya formal, seolah kami sedang bernegosiasi bisnis, bukan masalah pribadi. Papa melihatmu. Melihat apa, Pak? Aku mencoba bermain bodoh, meskipun itu sia-sia. Papa melihat kamu dan Rama di dapur pagi itu, dan Papa melihat kalian sekarang. Itu bukan pandangan kakak dan adik. Itu adalah ketegangan yang seharusnya tidak ada. Dia berhenti, membiarkan kata-kata itu menggantung di antara kami, seberat palu godam.
Aku meremas kaus oversize Rama yang kupakai. Sentuhan kain itu, miliknya, sedikit memberiku kekuatan. Kami hanya bertengkar. Bertengkar tentang apa, Laras? Tentang kejuaraan basket Rama? Atau tentang sesuatu yang lebih pribadi, sesuatu yang terjadi di sini saat kami tidak ada? Aku menunduk. Tidak ada gunanya berbohong lagi. Papa melihat keheninganku sebagai konfirmasi. Dia menghela napas. Laras, Rama adalah putraku. Kamu adalah putriku. Ikatan darah itu suci, itu tidak bisa dipatahkan. Kami tahu, bisikku. Kami tidak berniat. Tidak berniat, tapi hampir melakukannya. Dalam keluarga kita. Suara Papa meninggi sedikit, mencerminkan rasa sakit yang mendalam, bukan kemarahan. Papa tahu kalian dekat. Terlalu dekat. Papa selalu melihat itu sebagai ikatan yang indah. Tapi belakangan ini, ada yang berbeda dalam cara kalian saling menyentuh, cara kalian saling memandang. Terutama kamu, Laras. Kata-katanya melukaiku lebih dari yang seharusnya. Dia benar. Aku yang menarik diri, aku yang takut, tetapi aku juga yang terus kembali. Rama akan pergi, kata Papa tiba-tiba, suaranya kembali ke nada formal yang dingin. Aku mengangkat kepala dengan cepat. Apa? Dia mendapat beasiswa di Australia. Melbourne. Program studi desain interior. Sudah diatur sejak 2 minggu lalu. Seharusnya ini kejutan setelah Mama dan Papa kembali dari Bandung. Waktu terasa berhenti. Australia. Jarak. Perpisahan. Papa mempercepatnya, katanya, matanya tidak berkedip. Dia akan pergi besok malam. Ini bukan hukuman, tapi kesempatan. Jarak adalah satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan. Ini adalah cara Papa melindungi kalian berdua, Laras. Air mata mulai menggenang di mataku, tetapi aku menahannya. Dia tahu. Dia tahu. Dia menentang. Tapi dia mengerti. Papa berdiri, menunjukkan bahwa percakapan telah berakhir. Laras, sekarang kamu harus membuat pilihan yang mudah. Lupakan dia. Biarkan dia pergi dan kembali sebagai adikmu. Jika tidak, konsekuensinya akan menghancurkan kita semua. Aku duduk diam di sofa, merasakan kaus Rama yang kukenakan kini terasa dingin. Pilihan yang kubuat beberapa menit yang lalu, langkah maju ke arahnya, sebelum bel pintu berdering, kini terasa begitu jauh. Papa menoleh ke pintu. Dia ada di luar. Papa akan memberimu waktu 5 menit. Setelah itu, kamu akan kembali menjadi putriku dan dia akan kembali menjadi putramu. Dia meninggalkan ruangan, menutup pintu. Tiba-tiba, keheningan di kamar itu terasa lebih memekakan daripada badai apapun. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Pilihan sudah dibuat oleh Papa, tetapi aku harus memberikan konfirmasi terakhir. Pintu terbuka pelan. Rama masuk. Dia tidak mendekat, hanya berdiri di ambang pintu, bersandar di kusen. Cahaya koridor di belakangnya membingkai sosoknya, membuatnya tampak seperti siluet, seperti malaikat jatuh yang menunggu keputusan. Dia mengenakan hoodie yang sama, dan aku tahu dia merasakan betapa rentan aku saat ini. 5 menit, ya, bisiknya. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya menatapnya,
Air mata mengalir pelan di pipiku. "Jangan menangis," katanya. Dia melangkah ke arahku, tetapi berhenti di tengah ruangan. "Papa sudah mengatur semuanya. Aku akan pergi. Jadi, ini dia." "Rama," suaraku pecah. Dia melihat ke bawah pada kaos putih oversize yang kukenakan. Dia mengenali kaos itu adalah kaos basket lamanya. Senyum sedih melintas di wajahnya. Itu adalah isyarat kecil yang kami bagikan, sebuah pengakuan sunyi akan keintiman terlarang kami. Dia mengangkat tangannya, dan kali ini dia tidak ragu. Dia berjalan ke arahku dan berlutut di depanku. Dia tidak menyentuhku, tetapi meletakkan tangannya di atas lututku. Posisinya yang rendah di depanku terasa seperti penghormatan dan pengorbanan yang mendalam, sebuah fetis emosional yang menyentuh inti perasaanku. "Aku mencintaimu, Laras." "Lebih dari yang seharusnya," bisiknya. "Aku tahu kita tidak bisa. Tapi aku tidak akan pernah menyesalinya." Dia berdiri, memejamkan mata, dan sebelum aku bisa bereaksi, dia mencium dahiku. Bukan ciuman gairah, melainkan cap perpisahan yang lembut dan berduka. Ciuman di dahi itu terasa dingin, namun mendalam. "Selamat tinggal," katanya. Setelah Rama meninggalkan ruangan, keheningan itu benar-benar mencekiku. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, mencengkeram kaos oversize miliknya, kaos basket putih yang usang, seolah itu adalah satu-satunya jangkar yang tersisa dalam hidupku. Air mataku mengering, meninggalkan jejak garam dan rasa pahit. Aku tahu waktu telah berlalu ketika pintu terbuka dan Mama masuk, wajahnya khawatir dan bingung. Papa pasti meneleponnya, menyuruhnya pulang lebih awal, tetapi tidak menjelaskan secara rinci. "Sayang, ada apa?" "Papa bilang Rama akan pergi, tapi kenapa kamu di sini sendirian?" Mama mendekat, memelukku dengan kehangatan yang seharusnya menenangkan, tapi hanya terasa seperti pengekangan. Aku tidak bisa memberitahunya. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan kekacauan yang terjadi. Kami hanya bertengkar, Ma. Tentang dia pergi tanpa bilang-bilang, aku berbohong, memeluknya erat, mencium aroma bedak bayinya yang sudah lama kupuja. Mama hanya menghela napas, mengusap punggungku. "Sudahlah. Kalian akan baik-baik saja. Kalian kan tidak akan kemana-mana." Kata-kata itu terasa seperti pisau. Kami sudah pergi ke tempat yang tidak bisa kami jelajahi lagi. Malam itu, Rama pergi. Aku tidak ikut mengantar ke Bandara Soekarno-Hatta. Itu akan terlalu menyakitkan, dan itu akan melanggar kesepakatan diam-diam dengan Papa. Tapi aku melihatnya. Aku berdiri di ambang jendela kamarku, menonton ketika taksi online yang disewa Papa, sebuah Avanza hitam yang tak mencolok, perlahan meninggalkan porte-cochere apartemen kami. Rama berdiri di samping mobil, bertukar kata terakhir dengan Papa yang berdiri kaku, dan Mama yang menangis terseduh-seduh. Dia mengenakan jaket kulit favoritnya, yang memberinya aura petualang dan kesepian. Itu membuatku ingin berlari keluar, meneriakkan namanya, dan membatalkan semua yang sudah terjadi. Saat dia masuk ke mobil, dia berbalik. Jaraknya lebih dari 50 meter, malam sudah gelap, dan pandangan kami terhalang oleh embun kaca jendela, tetapi aku tahu dia melihat ke arahku, ke jendela kamar tidurnya yang berseberangan dengan kamarku, yang mana dia tahu aku selalu berada di sana. Itu adalah komunikasi rahasia terakhir kami,
sebuah janji tersembunyi bahwa meskipun jarak memisahkan, mata kami akan selalu mencari satu sama lain. Fetish kami pada hubungan visual yang terlarang beraksi untuk terakhir kalinya. Mobil melaju pergi. Aku tetap di sana, mencengkeram tirai, merasakan kehampaan yang nyata di tempat yang tadinya diisi oleh kehadirannya. Seminggu berlalu. Komunikasi antara kami hanya berupa pesan singkat yang formal dan singkat, tentang cuaca di Melbourne yang dingin atau jadwal kuliahnya yang padat. Tidak ada kata-kata pribadi, tidak ada sapaan, laras, yang penuh makna, tidak ada candaan Jawa rahasia kami. Kami telah memotong urat nadi koneksi emosional kami, dan aku mulai merasa mati rasa. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Aku pergi ke kampus, bertemu Vina, tertawa, dan belajar. Tapi semuanya terasa seperti film yang diputar dengan kecepatan rendah. Suatu sore, aku memutuskan untuk pergi ke tempat kami biasa menghabiskan waktu bersama, jembatan layang di dekat kompleks perumahan yang menawarkan pemandangan seluruh Bintaro. Kami sering pergi ke sana larut malam, duduk di atas beton dingin, hanya mengamati lampu mobil yang bergerak di bawah. Itu adalah tempat kami merasa bebas. Saat aku berjalan di atas jembatan yang sepi, hanya ada beberapa motor yang melintas, aku mengenakan celana legging hitam ketat, sneaker putih, dan sweater rajut abu-abu. Pakaian yang terasa fungsional dan protektif memantul di kakiku. Saat aku berjalan, aku menyadari bahwa aku secara tidak sadar meniru gaya Rama yang sederhana dan kasual, sebuah cara untuk tetap terhubung dengannya secara fisik. Aku tiba di pagar pembatas. Angin sore di atas jembatan bertiup kencang, menerbangkan rambutku. Aku menutup mata, mencoba mengingat aroma cendana mintnya. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari akun media sosial Rama. Dia baru saja memposting foto. Aku membukanya. Itu adalah foto jembatan di Melbourne, St Kilda Pier. Foto yang indah, air biru gelap, langit mendung, dan tiang-tiang dermaga yang memanjang ke kejauhan. Foto itu tidak menampilkan Rama, tetapi ada satu detail yang membuat jantungku jatuh ke dasar perutku. Di salah satu tiang di latar belakang foto, samar-samar terukir tulisan tangan. Itu hanya 2 kata, ditulis dengan tulisan tangannya yang khas dan agak miring, yang langsung ku kenali. Laras tunggu. Laras, White. Dia meninggalkan pesan itu, meskipun dia tahu kami tidak boleh. Dia tahu aku akan mencarinya. Dia tahu itu akan melanggar segalanya. Air mata mendesak keluar, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Itu adalah perpaduan antara harapan yang membara dan kemarahan karena dia berani membuatku berharap. Saat aku menatap layar, berpegangan pada pagar pembatas besi yang dingin, merasakan dinginnya logam menusuk telapak tanganku, ponselku tiba-tiba berdering. Itu adalah Papa. Aku menggeser untuk menjawab. Laras, di mana kamu? Cepat pulang. Suara Papa panik, tidak seperti biasanya. Aku di jembatan layang. Kenapa, Pak? Aku mencoba menenangkan diri. Rama, dia ada masalah. Dia kecelakaan. Di Melbourne. Aku tidak mendengar sisanya. Dunia berputar. Cincin besi di pagar tiba-tiba terasa longgar di genggamanku. Laras? Jawab Papa. Kamu harus cepat ke sini. Aku menjatuhkan ponselku. Benda itu memantul di beton, layarnya retak,
menampilkan foto Rama, foto terakhir yang dia posting, dengan tulisan, "Laras tunggu," yang sekarang terlihat seperti janji yang hancur di bawah kaca yang pecah. Angin di atas jembatan bertiup lebih kencang. Aku melihat ke bawah, pada lampu-lampu mobil yang bergerak, tampak seperti bintang-bintang yang jatuh. Aku meraih kaus Rama di dadaku, memejamkan mata, dan berteriak dalam hati, "Aku datang, Rama." Apakah ini akhir dari cerita, atau hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih berbahaya?